Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai proses lahir dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama, saya Diaz Atar Kirmawan. Dan saya Dina Nurulhaq. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai pelajaran sejarah peradaban Islam. Langsung saja, yang pertama adalah proses lahir Bani Umayyah I di Damaskus. Baik, sebelumnya Bani Umayyah I merupakan suatu kekhalifahan atau pemerintahan yang lahir di Damaskus yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di kota kecil bernama Iliyat di wilayah Yerusalem. Nah, yang melatar belakangi berdirinya kekhalifahan ini adalah di mana kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, yaitu penggantian kekhalifahan Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin ketiga oleh Ali, tidak pernah disetujui oleh pihak Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka berbagai cara dilakukan oleh Muawiyah untuk menurunkan atau menggantikan kepemimpinan Ali atau kekhalifahan Ali. Sehingga berbagai cara fitnah bahkan isu disebarkan bahwa Ali lah yang ada di belakang rencana atau di belakang peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, setelah terjadinya isu-isu yang tersebar, maka ada kelompok lain seperti Siti Aisyah, Jubair bin Awam, dan Thalhah Ubaidillah yang mempunyai pandangan yang sama terkait Ali bin Abi Thalib. Sehingga pada akhirnya dua kelompok tersebut mengalami perseteruan, sehingga akhirnya ada tantangan untuk mengajukan peperangan terhadap Ali bin Abi Thalib dari kelompok Siti Aisyah, karena mereka memandang bahwa Ali lah yang semestinya bertanggung jawab terhadap peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, perang tersebut dinamakan Perang Jamal karena Aisyah pada saat itu mengendarai unta sebagai kendaraannya. Nah, selanjutnya Muawiyah tidak pernah menerima kekalahan ketika ia berperang melawan Ali. Maka berbagai propaganda, berbagai cara dilakukan. Di antaranya adalah mengajak Ali dan membujuk Ali untuk berdamai setelah adanya perseteruan atau isu-isu yang beredar, fitnah bahkan yang dilakukan Muawiyah. Sehingga langkah terakhir yang membuat Ali sampai rela untuk berdamai adalah Muawiyah merobek-robek Al-Quran. Begitu disebutkan dan dicatatkan dalam sejarah. Nah, skenario perdamaiannya tersendiri adalah ide Muawiyah yang kemudian diatur atau direncanakan bersama dengan Amr bin As. Dan perdamaian ini dilakukan antara Muawiyah dengan Amr bin As dan Ali dengan Abu Musa al-Asy'ari di pihak lawan. Perdamaian ini diumumkan dan diturunkan dari jabatan khalifah dan diangkatnya khalifah yang baru atas pilihan masyarakat Islam. Jadi Muawiyah mengambil isu bahwa pergantian kepemimpinan berdasarkan pada pemilihan atau suara rakyat dari mayoritas masyarakat dengan mengangkat tokohnya. Dengan mengambil suara tokohnya, maka kemudian masyarakatnya pun akan setuju atau mengikuti. Di antaranya adalah mengajak Abu Musa al-Asy'ari di pihak lawan dan Amr bin As dengan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang pertama adalah giliran pertama mengumumkan adalah Abu Musa karena usianya yang lebih tua. Dia mengumumkan bahwa hari ini menurunkan Ali dari kekhalifahan. Lalu giliran kedua maka mengumumkan Muawiyah menjadi khalifah yang sah. Nah, skenario ini disebut arbitrase. Nah, kemudian sikap damai Ali ternyata tidak memberi perdamaian yang sesungguhnya dari perseteruan tersebut, malah menambah sejarah panjang pertikaian Ali dengan Muawiyah. Maka kelompok pendukung Ali atau kelompok
yang menentang Ali sampai terpecah belah menjadi 3 kelompok yang sampai saat ini masih menjadi disebut musuh-musuh Islam. Di antaranya adalah Khawarij. Yang pertama Khawarij yang menentang keras terhadap perdamaian. Yang kedua adalah Syiah yang setuju dengan sikap Ali, dan Murji'ah yang mengambil jalan tengah dan sikap diam. Nah, lalu langkah-langkah terakhir dari Muawiyah adalah untuk meruntuhkan sampai menindas Ali bin Abi Thalib adalah memfungsikan kelompok Khawarij yang menentang perdamaian untuk membunuh Ali. Lalu langkah terakhirnya merupakan sebuah langkah yang sangat-sangat kejam, yaitu rencana pembunuhan terhadap Ali. Muawiyah memfungsikan kelompok Khawarij tadi untuk membunuh Ali. Di antaranya adalah seseorang bernama Abdurrahman bin Muljam. Pada suatu pagi setelah sholat subuh, ia menusuk Ali. Wafatnya Ali maka disambut oleh pihak Muawiyah dengan sukaria, karena dengan demikian Bani Umayyah yang telah memproklamirkan tahun yang lalu 40 Hijriah akan menjadi eksis dan menjadi satu-satunya pemerintahan yang sah dalam Islam. Nah, jadi proses lahirnya ini memang berdasarkan dari ketidakinginan antara kepemimpinan dan kebencian, sehingga lahirnya ini didasari pada perang-perang, berbagai perseteruan, bahkan diakhiri dengan cara yang tidak baik atau pembunuhan. Nah, selanjutnya adalah fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus, akan disampaikan oleh rekan saya Dina Nurul Haq. Silakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Diaz Atorik yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Yang pertama, ada fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Dimulai dari berdirinya Bani Umayyah tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Khalifah yang ke-6. Ketika Islam masuk Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Pada masa ini, pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi atau Arab Oriented, yaitu pengembangan peradaban yang berciri Arab. Pengembangan peradaban didominasi ukiran-ukiran di dinding-dinding masjid dan istana yang dihiasi dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang indah. Kemudian, lagu-lagu padang pasir dari warisan Arab pra-Islam dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu-lagu qasidah yang indah. Ada juga ilmu yang dikembangkan oleh Bani Umayyah pada saat itu masih yang berciri Arab asli, yaitu bahasa, nahwu, dan balaghah, qiraat dan hadis tafsir, dan tahrir Islam. Pada fase pertama ini, perluasan wilayah berjalan sangat pesat, yang berkuasa sampai ke wilayah di 4 benua, diantaranya adalah Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Kemudian wilayah di imperium-imperium besar seperti Yunani, Romawi, Persia, dan Gotia. Pada periode ini, para khalifah fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan atau perluasan wilayah Islamisasi. Yang kedua, ada fase kemajuan. Dimulai dari masa Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang ke-8, Islam telah berkembang hampir di seluruh dunia. Seperti dari wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur jauh, dari Afrika sampai Andalusia, dari India sampai Persia. Kemudian, Islam dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya ada Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair di Afrika Utara. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas di wilayah Cina dan Indonesia. Abdullah bin Abi Saro di India, dan kemudian Tariq bin Ziyad di Eropa atau Andalusia, daerah Spanyol. Ada pula bentuk-bentuk peradaban yang tumbuh, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan. Di antaranya ada qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, hadis, dan sejarah. Kemudian di bangunan fisik ada istana, masjid, pengairan, irigasi, dan juga jembatan. Di bagian fasilitas pendidikan ada kutab, halaqah di masjid, majelis munazarah, dan di bagian departemen pemerintahan ada nidamul mal, yaitu keuangan. Kemudian siasi adalah politik,
harbi ketentaraan, idari administrasi, kodi hukum, jawatan pos, pengawal istana, kemudian ketentaraan, sekretaris, dan juga pengantar surat. Dan yang terakhir ada fase lemah sampai runtuh. Dimulai dari masa Khalifah ke-9 Yazid bin Abdul Malik yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan, seperti kedua kakaknya Walid dan Sulaiman tidak dapat mengendalikan pemberontakan yang ada. Puncaknya pada saat pemberontakan dua khalifah putra dari Khalifah Walid dalam 1 tahun berjalan, Khalifah Yazid bin Walid, Khalifah yang ke-12, dan juga Khalifah Ibrahim bin Walid, Khalifah yang ke-13. Dan adanya juga sistem monarki yang menjadi faktor yang paling dominan atau penyebab utama runtuhnya Bani Umayyah tahun 132 Hijriah atau 607 Masehi, berakibat pada penyelewengan kekuasaan, kolusi, korupsi, tidak disiplin, dan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh putra mahkota. Bersamaan dengan situasi tersebut, berkembang pesat beberapa kekuatan baru seperti Abbasiyah dan Syiah di wilayah Hijaz dan Persia. Kemudian ada juga Bani Fatimiyah di daerah Mesir, dan ada Tohiriyah di daerah Maroko. Peperangan secara terbuka terutama dengan kekuatan Abbasiyah yang akhirnya mampu menggeser kekuasaan bahkan sampai mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah tepatnya pada tahun 130 Hijriah. Baik, alhamdulillah kami telah mempresentasikan mengenai dua bahasan tadi. Yang pertama adalah proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Semoga rekan-rekan bisa menangkap, bisa memahami apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.